Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 18 April 2023. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan kitab suci untuk Ekaristi hari ini yang dikutip dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Masih melanjutkan bacaan yang kemarin, yakni cara hidup jemaat yang pertama. Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, sehingga di antara mereka tak ada seorang pun yang berkekurangan, karena mereka yang berkelebihan menjual kepunyaannya dan diletakkan di kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang lain sesuai kebutuhan. Dalam bacaan Injil juga melanjutkan Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Yesus kembali menegaskan agar orang lahir kembali. Rupa-rupanya antara Yesus dan Nikodemus ada perbedaan persepsi, sehingga tidak pernah akan ketemu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Injil Yohanes syarat dengan tanda-tanda. Kalau kita melihat kisah perempuan Samaria yang bertemu Yesus pada siang hari, akhirnya perempuan itu dan orang-orang sekitarnya sampai kepada terang, mengaku Yesus sebagai Mesias. Sedangkan Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari, gelap, tidak bisa melihat apapun dalam malam hari. Maka Nikodemus tidak sampai pada pengalaman iman pengakuan Yesus sebagai Mesias. Yang ada adalah kesalahpahaman, perbedaan pembicaraan dan maksud antara Yesus dan Nikodemus soal dilahirkan kembali. Maka Nikodemus tetap mempertanyakan bagaimanakah mungkin hal itu terjadi, karena orang harus dilahirkan kembali. Nikodemus hanya berpikir soal lahir dalam arti harafiah. Sedangkan bagi Yesus, lahir kembali berarti menerima hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi didasarkan atas hal-hal duniawi, tetapi hidup yang berpedoman pada hal-hal surgawi. Yesus mengajarkan yang dapat naik ke surga, dia pula yang telah turun dari surga, yakni Anak Manusia. Dengan demikian, hidup baru harus didasarkan bukan lagi
pada tolok ukur duniawi, tetapi iman akan Yesus Kristus. Iman akan Yesus Kristus dan pengajarannya diwujud nyatakan, dinampakkan di dalam hidup para rasul, jemaat perdana, di mana mereka mengalami cinta kasih, persaudaraan. Mereka sehati dan sejiwa dalam kerangka iman kepada Yesus Kristus. Kalau dirumuskan dalam satu keluarga ilahi, sehati dan sejiwa diwujud nyatakan oleh para murid sebagai bentuk hidup jemaat yang pertama dengan berperhatian kepada orang lain, saudara-saudarinya. Maka mereka yang memiliki sesuatu menjualnya, dan hasilnya diberikan kepada para murid untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang berkekurangan. Prinsip subsidiaritas dan solidaritas menjadi penting. Para murid hidup dengan cara berkumpul, berdoa, memecah-mecahkan roti, dan cara memecahkan roti diimbangi dengan memecahkan diri, peduli kepada orang lain, sehingga mereka merasakan satu kesatuan, siap dibagi, dipecah, dicuil untuk orang lain. Dengan demikian pula, orang yang percaya kepada Kristus harus mewujud nyatakan semangat jemaat perdana dalam hidup kita masing-masing. Peduli, perhatian, cinta kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menjadi sesamanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, setiap orang yang lahir kembali dalam roh harus meninggalkan manusia lamanya dan kemudian datang kepada Yesus, mengenakan hidup yang baru, hidup yang tidak lagi didasarkan atas pengalaman duniawi, tetapi atas pengalaman hidup surgawi, karena kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka mari bersama-sama kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah dengan meninggalkan manusia lama dan hidup menjadi manusia baru yang terwujud dalam hidup sebagai tubuh mistik Kristus yang saling mencintai, saling berperhatian, saling mengasihi, saling peduli, dengan kita berpegang pada prinsip subsidiaritas dan solidaritas, sehingga kita terbuka kepada sesama kita. Mudah-mudahan dengan menyadari cara hidup jemaat perdana, kita semakin mampu untuk lahir kembali dari air dan Roh Kudus. Hidup kita dibaharui, didukung, disempurnakan oleh Roh Kudus yang diutus Allah untuk selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Kami bersyukur karena Engkau telah melahirkan kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, dengan harapan hidup kami tidak lagi dikuasai oleh duniawi, tetapi oleh Roh-Mu, dan kami semakin pantas menjadi anak-anak-Mu. Semoga kami semakin mampu hidup seturut dengan dorongan, bisikan, dan gerakan Roh Kudus-Mu itu. Bapa yang penuh kasih, bantulah umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau ringankan, bahkan Engkau hapus sama sekali. Yang punya persoalan Engkau urai, agar sungguh mengalami kasih karunia-Mu. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, atau segala usahanya Engkau beri keberhasilan, agar dapat benar-benar merasakan kasih setia-Mu. Bantulah kami untuk PK mendengarkan bisikan dan gerakan Roh Kudus-Mu, untuk selalu kami ikuti, untuk kami jadikan pedoman hidup kami. Maka ya Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, masih saya ingatkan agar kita mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, hidup sehat, pakai booster kedua demi keselamatan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua saja yang dengan tekun, dengan rela memberikan perhatian kepada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga, dan dengan dana untuk kemajuan paroki kita, termasuk untuk penyelesaian dan pengisian gedung serbaguna. Semoga kita semakin mampu untuk benar-benar berkontribusi bagi gereja. Tanggal 6 dan 7 Mei kita akan mengadakan Ekaristi aksi panggilan sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Akan dihadirkan beberapa suster, beberapa buder, dan imam untuk menggugah hati anak-anak untuk terlibat menjadi pelayan gereja. Oleh karena itu, orang tua yang masih mempunyai anak-anak atau cucu PIR, UMK yang masih sekolah, didorong untuk ikut ekaristi dan juga pertemuan itu, supaya membangkitkan semangat untuk menjadi pelayan Tuhan. Harapan saya dalam pertemuan banyak anak yang hadir, dan nanti ada yang tertarik untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Dan orang tua silahkan mengizinkan bila ada anak atau cucu untuk menjadi seorang imam. Tidak pernah akan menyesal apabila anaknya, cucunya menjadi biarawan, biarawati. Banyak keluarga yang memberikan dirinya di ladang Tuhan.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.